Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih setia dengan channel Kanda Nowong. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya. Tung tung. Ya, langsung saja kita akan meneruskan cerita tentang penguasa di Mataram kuno. Kali ini yang kita bahas adalah Empu Sindok. Terjadi peristiwa di Jawa, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Kerajaan Mataram kuno yang waktu itu dikuasai oleh Dyah Wawa menjadi hancur berantakan disebabkan karena letusannya yang sangat dahsyat. Bahkan menurut beberapa sumber, bangunan Jinalaya atau Candi Borobudur yang dibangun semasa pemerintahan Samaratungga tersebut turut hancur dalam peristiwa itu. Menurut teori Van Bemmelen, kedahsyatan letusan Gunung Merapi yang menyebabkan puncaknya hancur serta lapisan tanah bergeser ke arah barat daya hingga membentuk Gunung Gendol dan lempengan pegunungan menoreh tersebut merupakan faktor penyebab pemindahan ibu kota Mataram kuno dari bumi Mataram ke Tampulang. Menanggapi tentang meletusnya Gunung Merapi, Bukhari berpendapat bahwa peristiwa itu merupakan hukuman atau kutukan Tuhan atas perebutan tahta kekuasaan Mataram kuno yang sering terjadi di antara keluarga istana semenjak pemerintahan Rakai Pikatan. Terlepas dari teori Van Bemmelen dan pendapat Bukhari bahwa peristiwa meletusnya gunung berapi merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Sanjaya atas kerajaan Mataram kuno, peristiwa tersebut sekaligus menandai munculnya dinasti baru, yaitu Wangsa Isana yang dipelopori oleh Empu Sindok sebagai penguasa Mataram kuno. Semasa pemerintahan Hyang Tulodong atau Dyah Tulodong, Empu Sindok menjabat sebagai Rakyan Mahapati Helu. Empu Sindok mendukung pemberontakan Dyah Wawa atas tahta kekuasaan Dyah Tulodong karena menginginkan jabatan yang lebih tinggi. Setelah Dyah Tulodong dapat digulungkan dari tahta kekuasaan, Empu Sindok diangkat sebagai Rakyan Mahapati Hinu oleh Dyah Wawa dan menggeser kekuasaan yang semula diduduki oleh Empu Ketuwijaya. Semasa terjadi peristiwa meletusnya Gunung Merapi, istana Mataram kuno hancur dan diduga Dyah Wawa tewas dalam peristiwa itu. Berangkat dari situ, Empu Sindok memindahkan ibu kota Mataram kuno dari bumi Mataram ke Tampulang dan menobatkan diri sebagai Raja Mataram kuno atas nama dinasti Isana. Sepeninggal Dyah Wawa, Empu Sindok yang telah memindahkan ibu kota Mataram kuno dari bumi Mataram ke Tampulang. Peristiwa yang ini terjadi pada tahun 928 dan dari Tampulang ke Watuguluh yang terjadi pada tahun 929 menobatkan diri sebagai raja. Sebelumnya Empu Sindok tidak menggunakan sebutan Maharaja, namun setelah menikah putri dari Dyah Wawa yang bernama Sri Wijaya Lokana Mutangga, Empu Sindok yang semula menggunakan gelar Rakyan Sri Mahamantri Empu Sindok Sang Sri Sanotungga Dewa Wijoyo berubah menjadi Sri Maharaja Rakehinu Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa. Adapun putri Dyah Wawa yang kemudian dinobatkan oleh Empu Sindok sebagai permaisuri tersebut bernama Empu Kebi atau Sri Pareswari Sri Wardani Empu Kebi. Sementara yang menjabat sebagai Rakai Mahapati Hinu adalah Empu Suhasra. Semasa menjabat sebagai Raja Mataram kuno periode Jawa Timur, Empu Sindok meninggalkan banyak prasasti antara lain adalah Prasasti Turyan pada tahun 929. Isi prasasti Turyan adalah permohonan Dang Ayu Sahidya pada Empu Sindok agar tanah di barat sungai desa Turyan dijadikan sebagai tempat bangunan suci. Prasasti Lingga Sutan tahun 929. Penetapan Empu Sindok atas desa Lingga Sutan, wilayah Rakyan Hujung Empu Madura Lokaranjana sebagai Siwa Swatantra. Penempatan itu dimasukkan oleh Empu Sindok guna menambah biaya pemujaan Bathara Dewa Landit pada setiap tahunnya. Prasasti Gulung-Gulung tahun 929. Permohonan Rakeh Hujung Empu Madura pada Empu Sindok agar sawah di desa Gulung-Gulung dijadikan Sima Swatantra
bagi bangunan suci Mahaprasada di Himat. Prasasti Cunggrang pada tahun 1929, penetapan Empu Sindok atas desa Cunggrang sebagai Sima Swatantra untuk merawat makam Ragian Bawang Dyah Srawana yang diduga sebagai ayah dari Permaisuri Empu Kebi. Dan masih ada beberapa prasasti-prasasti lainnya seperti prasasti Juru-Juru, prasasti Waharu, prasasti Sumbut, prasasti Wulik, prasasti Anjukla. Empu Sindok tetap memiliki toleransi terhadap para penganut agama lain meskipun menganut agama Hindu. Sebagai bukti, Empu Sindok pernah memberikan penghargaan berupa desa Wanjang sebagai Sima Swatantra kepada seorang pujangga bernama Sri Sambara Surya Warana yang menulis kitab Buddha aliran tantrananya yang berjudul Sang Hyang Kamahayanikan. Empu Sindok meninggal pada tahun 947 dan arwahnya dicandikan di Isana Bajra atau Isana Bawana. Sepeninggal Empu Sindok, tahta kekuasaan Mataram kuno diduduki oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Selama memerintah, Sri Isana Tunggawijaya didampingi oleh suaminya yang bernama Sri Lokapala.